Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dede Anggraini. Saya mewakili dua rekan saya yaitu Adinda Asmara Putri dan Pira Nadila. Kami dari kelompok 1 kelas A Indralaya Pendidikan Kimia. Sehubungan dengan tugas pada mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Dr. Effendi Nawawi MSI, di sini kami akan menjelaskan mengenai konsep Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Mengenai judul yang telah saya bacakan tadi, di sini kami akan menjelaskan Pancasila dalam 5 era berbeda. Di sini akan dijelaskan kedudukan Pancasila pada era-era yang berbeda, kemudian termasuk dengan tantangan yang dihadapi Pancasila pada perubahan era dari tiap era yang berbeda. Baiklah, kita langsung saja. Yang pertama yaitu Pancasila era pra-kemerdekaan. Asal mula Pancasila secara budaya, menurut Sunoto, pada tahun 1984, melalui kajian filsafat Pancasila, menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Walaupun secara formal, Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun jauh sebelum tanggal tersebut, bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan merdeka. Dari maksud di atas, dapat kita simpulkan bahwasanya era pra-kemerdekaan bangsa Indonesia telah menerapkan atau mengimplementasikan Pancasila dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dapat kita ambil contoh, misalnya, tidak dapat kita pungkiri bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, ras, budaya. Namun, rakyat Indonesia masih dapat hidup berdampingan dengan perbedaan tersebut. Karena apa? Karena rakyat Indonesia menjunjung tinggi rasa toleransi. Contoh lain yaitu rakyat Indonesia hidup tolong-menolong dan saling gotong royong, yang merupakan implementasi dari masing-masing Pancasila yang berisikan yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, masuk ke era selanjutnya yaitu Pancasila era kemerdekaan. Bangsa Indonesia pasca kemerdekaan mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi. Pada waktu itu, Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi multipartai dengan sistem kabinet parlementer. Sistem kabinet parlementer ini dapat diartikan sebuah sistem di mana parlemen memiliki wewenang tinggi dalam pemerintahan. Parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan dengan cara mengeluarkan mosi tidak percaya. Partai-partai politik pada masa itu tumbuh sangat subur, dan proses politik yang ada cenderung selalu berhasil dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara, menurut Somantri pada tahun 2006. Pada saat itu, Pancasila menghadapi atau terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu Pancasila mengalami masa kejayaan pada tahun 1945. Hal ini sendiri ditandai dengan partai-partai politik pada masa itu tumbuh sangat subur, dan proses politik yang ada cenderung selalu berhasil dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara dengan sistem kabinet parlementer. Kemudian lanjut pada tahun 1959, pada akhir tahun tersebut Pancasila mengalami masa kelam. Hal ini ditandai dengan terjadinya konflik Pancasila karena Presiden Soekarno pada saat itu menerapkan sistem demokrasi terpimpin, sehingga mengakibatkan konflik Pancasila.
Lalu pada tahun 1965, bangsa Indonesia menghadapi peristiwa bersejarah, yaitu terjadinya pemberontakan Partai Komunis untuk menggulingkan pemerintahan dan berupaya untuk mengganti dasar negara Pancasila. Selanjutnya, karena hal itu pada akhir 1965, Presiden Soekarno memberi mandat kepada Jenderal Soeharto atas Indonesia, sehingga Jenderal Soeharto mengeluarkan Super Semar yang membuat Pancasila masuk pada era baru pada tahun 1998. Selanjutnya yaitu Pancasila era Orde Lama. Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa yang pernah dikeramatkan dengan sebutan azimat revolusi bangsa, pudar untuk pertama kalinya pada akhir 2 dasawarsa setelah proklamasi kemerdekaan. Meredupnya sinar api Pancasila sebagai tuntunan hidup berbangsa dan bernegara bagi jutaan orang diawali oleh kehendak seorang kepala pemerintahan yang terlalu gandrung pada persatuan dan kesatuan. Kegandrungan tersebut diwujudkan dalam bentuk membangun kekuasaan yang terpusat agar dapat menjadi pemimpin bangsa yang dapat menyelesaikan sebuah revolusi perjuangan melawan penjajah, neokolim dan neokolonialisme, serta ikut menata dunia agar bebas dari penghisapan bangsa atas bangsa dan penghisapan manusia dengan manusia. Pada masa ini, era Orde Lama tidak berlangsung lama, hanya berlangsung pada tahun 1959 dan akhirnya yaitu pada tahun 1966 ditandai dengan terjadinya demokrasi terpimpin pada tahun 1959 dan diakhiri dengan penyimpangan politik pada tahun 1966. Lanjut pada orde selanjutnya yaitu Pancasila era Orde Baru. Era Orde Baru sendiri dalam sejarah Republik Indonesia merupakan masa pemerintahan yang terlama dan bisa juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang paling stabil di antara Pancasila pada era-era sebelumnya. Stabil dalam artian tidak banyak gejolak yang mengemuka, layaknya keadaan dewasa ini. Stabilitas yang diiringi dengan maraknya pembangunan di segala bidang. Era pembangunan, era penuh kestabilan, menimbulkan romantisme dari banyak kalangan. Jadi, pada masa era Orde Baru ini, terjadi begitu banyak pembangunan dalam segala bidang. Dalam hal ini, Pancasila diartikan sebagai satu, tuntunan hidup, yang kedua yaitu sumber tertib sosial, yang ketiga sumber tertib kehidupan, yang keempat sumber tertib hukum, dan yang terakhir sumber tertib negara. Dapat kita simpulkan bahwasanya Pancasila era Orde Baru ini dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan, terutama mengenai hukum-hukum yang berlaku dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, Pancasila pada era reformasi. Memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan, dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, Pancasila menghendaki seluruh rakyat Indonesia memiliki persepsi yang sama terhadap Pancasila, tentunya dalam hal positif, dan menganggap Pancasila sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam era reformasi ini, Pancasila terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap pada tahun 1945 sampai tahun 1968 diartikan sebagai tahap politis. Kemudian yang keempat, selanjutnya maksudnya pada tahun 1969 sampai 1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir yaitu tahap 1995 sampai 2020 sebagai tahap repositioning Pancasila. Arti dari repositioning ini sendiri yaitu
di mana terjadi pembangunan dari segala bidang. Baiklah, itulah materi dari saya mengenai konsep Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia yang kami bagi menjadi beberapa era. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dijadikan ilmu untuk kedepannya dalam upaya menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berusaha untuk menjadi rakyat Indonesia yang patuh terhadap hukum dasar yang berlaku di negara ini dan memahami hak dan kewajiban bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga kita dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mendengarkan penyampaian materi dari kelompok kami, dan terima kasih pula kepada Bapak dosen, yaitu Bapak Dr. Effendi Nawawi MSI atas kesempatannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dalam penyampaian materi ini, dan apabila ada yang kurang dalam PPT yang kami buat, kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.